Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa membaca dan menulis data di file Excel ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Kita membuat file Excel terlebih dahulu. Ini kebetulan sudah kita buat ya sebelumnya. Seperti ini. Ini teman-teman. Kemudian nanti kita akan bisa membaca dan menulis sebuah data pada file Excel tersebut. Gitu. Kita bisa pilih lokasi filenya. Kemudian kita bisa tulis sesuatu di sana. Uji coba ketiga. Gini. Kemudian apabila kita klik button 1, maka data ini akan tertulis di sini, uji coba kedua. Selain menulis, nanti kita akan membaca ya data-data yang ada di Excel. Begitu teman-teman. Oke, bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, silakan simak video kita kali ini. Baik teman-teman semua, kita mulai dengan form kosong seperti biasanya. Sebelum kita mulai, kita masukkan dulu ya referensi untuk Excel-nya. Jadi untuk Microsoft Office-nya, ini di project, kemudian di add reference, teman-teman pilih com di sini, kemudian teman-teman cari Excel, begitu aja. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, teman-teman cari Microsoft Excel 16.0 Object Library. Nah, kebetulan saya pakai Office 2019 ya. Mungkin teman-teman pakai seri yang lain, ini serinya juga bisa berbeda. Saya pernah pakai yang 2007, Office 2007, ininya 12. Gitu. Nanti kalau teman-teman berbeda, tidak masalah. Mungkin nanti saya pernah mendapatkan error di sintaks di seri 12 dan 16 ini, hanya perbedaannya di workbooknya saja. Nanti barangkali teman-teman ada error, silakan coba cari tutorialnya di internet, banyak sekali gitu perbedaannya antara 16 dan 12. Oke, kita centang seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa bikin text box ya. Text box di sini. Ini simulasi saja, teman-teman nanti bisa sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman semua. Gitu. Ini kita cuman coba seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lakukan coding ya. Tapi sebelumnya kita import dulu ya, karena ini adalah menggunakan library dari Excel. Kita import dulu seperti ini. Kita import Excel, Microsoft Office, Interloop, Excel. Nah, untuk engine 2007 ke atas ini impornya seperti ini ya. Mungkin teman-teman kalau masih ada menggunakan Office 2003, ini mungkin agak berbeda. Teman-teman bisa cari lebih lanjut di internet, karena sintaknya sedikit berbeda untuk yang 2007 ke bawah. Kalau untuk 2007 ke atas, setahu saya pakai yang ini gitu. Oke, kemudian teman-teman jangan lupa untuk deklarasi. Kita membuat 3 deklarasi. Yang pertama adalah Excel application, jadi ini aplikasi sendiri. Jadi Excel nanti aplikasinya akan kita panggil bersama dengan aplikasi kita. Kemudian di sini adalah Excel workbook. Workbook ini seperti filenya ya, file Excel-nya sendiri. Dan worksheet ini seperti halaman. Nanti teman-teman kalau di bagian bawah Excel, nanti kita tunjukkan ya. Di bagian bawah Excel itu ada sheet-sheetnya atau halaman-halamannya begitu. Oke, kalau kita sudah seperti ini, kita di bagian button ini kita klik event-nya, kemudian kita masukkan atau kita buka filenya seperti ini ya. Oh ya, teman-teman bikin dulu ya Excel-nya ya. Kita siapkan dulu Excel-nya. Kita buka Excel, kita buka file baru seperti ini. Nah, untuk mempermudah trace, untuk selnya kita beri nama dulu aja. Isinya dari selnya ini sesuai dengan alamatnya. Seperti di sini kita tulis 1A, kemudian di sini ada 2B ya. Oke. Kemudian di sini adalah ini 1B. 1B, kemudian di sini 2A, dan ini adalah 2
P. Nah, ini kita contohkan seperti ini supaya mudah saja untuk trace cell-nya nanti sebagai pembuktian bahwa benar nggak yang kita ambil ini alamatnya sesuai begitu. Kita save, jangan lupa teman-teman save. Biar mudah kita taruh di desktop saja, namanya book 1. Kita save. Oke. Nah, di sini sheet kita namanya adalah sheet 1 ya. Kita coba ganti halaman begitu aja. Halaman. Oke. Kemudian kita save ulang. Setelah itu kita tutup dulu. Seperti ini. Nah, kita coba untuk membaca selnya dulu ya. Di sini kita panggil dulu aplabel.workbooks.open. Nah, di sini adalah alamat filenya. Ini tadi kita sudah siapkan filenya di desktop. Kemudian namanya filenya adalah book1.xlsx. Kemudian ini adalah formatnya ya, read only-nya kita bikin files. Nah, setelah itu yang di bagian label worksheet-nya, ini tadi filenya namanya halaman ya. Ini udah sesuai, ini namanya halaman. Nanti kalau sheet-nya masih sheet 1, teman-teman harus sesuaikan. Kalau tidak, si program kita tidak akan menemukan halaman mana yang dimaksud begitu kalau tidak sama namanya. Setelah kita buat program seperti ini, kita cara mengaksesnya ini cukup mudah teman-teman ya, seperti ini. Kita tinggal menggunakan sintaks seperti ini. Kita sesuaikan ya, karena label kita tadi adalah WS label, kita sintaksnya seperti ini, wslabel.cell, ini adalah alamatnya, ini adalah Y dan X ya. Y ini atau sering kita sebut sebagai row, kemudian X ini kita sebut sebagai kolom begitu. Nah, untuk memanggil ini kita coba untuk masukkan ke text box saja. Ini text box 1 seperti ini, text box 1.text. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan Y-nya 1, kemudian X-nya 2 begini ya. Nah, ini kita uji. Harusnya ketika row 1 dan kolom 2 ini harusnya 1B ya. Kita nanti cek dulu. Nah, setelah ini teman-teman jangan lupa, ini kita punya perintah 3 ini kita harus gunakan, teman-teman. Kalau tidak nanti file Excel kita itu tidak akan tertutup ketika aplikasi kita sudah selesai digunakan. Gitu. Sehingga efeknya apa? Ketika file kita buka ulang, itu tulisannya adalah file sedang digunakan. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan 3 perintah ini ya, teman-teman filenya akan korup begitu, sehingga tidak bisa dibuka lagi untuk program berikutnya. Nah, kalau untuk pembacaan perintah save ini kita tidak perlukan gitu. Kita matikan dulu, nanti kita save ini ketika kita memasukkan data ke Excel ya, file Excelnya. Seperti ini, sederhana. Kemudian kita coba. Tampilannya seperti ini ya. Nah, kita klik. Nah, di sini adalah 1B sesuai dengan alamat yang kita masukkan tadi ya. Kita cek di Excel-nya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah 1,2, artinya bagian row-nya ini row yang pertama, yang ini, kemudian kolomnya adalah kolom yang kedua. 1, 2. Ini kita mulai dari 1 ya, bukan dari 0 seperti array. Ini kita mulai dari 1. Jadi ini 1, 1, kemudian ini 1, 2, ini 2, 1, dan ini adalah 2, 2. Begitu teman-teman. Sesederhana itu. Kemudian kalau kita ingin menuliskan, kita tutup dulu. Jangan lupa teman-teman tutup dulu kalau untuk menulis, karena dengan membuka file ini perubahan tidak akan terjadi gitu ya. Jadi ini harus ditutup dulu sehingga nanti data supaya bisa disimpan. Dan ini kita tinggal balik saja. Seperti ini. Gini teman-teman. Nah, jadi nanti kita masukkan teks apapun ya di text box 1, kemudian kita simpan di bagian ini. Dan jangan lupa ini untuk dihidupkan. Jadi teman-teman save dulu, kemudian di close, kemudian quit aplikasinya, Excel-nya. Oke, kita coba. Kita coba tulis
percobaan begini. Kemudian kita klik button 1. Selesai, kita kemudian cek Excelnya. Ini kita buka dalam kondisi program masih running, nggak masalah ya. Nah, di sini sudah keluar percobaan. Begitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, selain itu teman-teman juga bisa memasukkan alamat dari filenya. Ini ya, file ini kita bisa menggunakan bantuan file dialog, open file dialog. Kita siapkan dulu text box seperti ini. Kemudian buttonnya. Kita tulis buttonnya, pilih file seperti ini. Oke, kemudian di bagian event button 2 ini kita masukkan ini. Kita copy saja supaya mudah, cepat ya. Nah, yang pertama adalah kita akan inisiasi open file dialog baru sebagai FD ya. Kemudian kita buat ini titelnya, nanti di bagian judul dialognya open file dialog. Kemudian ini adalah filternya. Filternya seperti apa nanti kita jelaskan. Kemudian alamatnya ini kita masukkan ke text box 2 gitu. Text box 2 saja. Nah, dan alamat text box 2 ini kita coba seperti ini. Jika kita pilih file, nah dia akan keluar seperti ini. Dan di bagian filter tadi, ini adalah di bagian kolom ini. Jadi teman-teman bisa set file apa yang terbaca begitu. Jadi jika kita filternya terbatas file tertentu, maka yang bisa dipilih adalah file-file tertentu. Tapi kalau kita set filternya ini semua file, maka semua file akan tampil. Atau kita tidak set filternya, itu juga semua akan tampil. Begitu. Kita cek desktop, kemudian filenya kita pilih, kemudian kita pilih open. Nah, di sini alamat yang tadi, nah ini tertulis di sini. Begitu. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan untuk kita ambil datanya, untuk kita lempar ke alamat ini, begitu. Jadi di sini kita bisa masukkan text box 2 atau teks karena kita sudah simpan di buffer ke text box 2. Ini seperti ini teman-teman. Jadi bisa lebih mudah ya untuk memilih file gitu. Oke. Kita pilih book. Nah, kemudian ini kita pilih tes kedua gini ya. Kemudian ini kita tutup dulu ya. Oke. Kemudian kita pilih buttonnya dan kita cek. Ini sudah berubah menjadi tes kedua. Oke, begitu teman-teman. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, atau teman-teman punya tips atau trik yang lebih mudah terkait materi kita pada video kali ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.